Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita dumateng Allah Ta'ala kanthi nikmatipun ingkang arupi nikmat iman, Islam, kesehatan saha kesempatan sehingga enjang menika kita sesarengan bisa hadir di pengajian Ahad pagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mboten kesupen sholawat ugi salam mugi kujuk dumateng uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatipun, para pendherepun ngantos akhir zaman mangke. Jamaah rahimakumullah, sakderenge nyuwun pangapunten kula pikantuk tugas supados ngisi iftitah. Nika jane pun sering kula dipun WA kan ngisi. Nek kula nggih pripun nyuwun ngapunten dereng mampu kula. Akhire kula nek alasan terus kok ya pekewuh. Nggih, insyaallah bismillah enjang menika bagian kula ayahi sak mampu kula sesarengan kita belajar bersama ten. Ngeten nggih Bu nggih. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah nika pun di akhir bulan Syawal tanggal 28 gini nggih. Alhamdulillah kalau kinten Bapak Ibu sedaya sampun ngerampungaken anggenipun poso Syawal. Sampun to nggih? Nggih, alhamdulillah. Bukti kita di antara puasa kita, Ramadan kita nika saged dipun tampi nggih nika di antara nika melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Sampun apal danten ahabul a'malu indallah atwamuha wa in qala. Amal yang dicintai Allah nika ingkang saged kita rutinaken, ajeg kita tindakaken walaupun sedikit. Nah, alhamdulillah Ramadan sampun kita lajengaken berbagai amalan ingkang kita tindakaken wonten ing Ramadan, kita lajengaken 11 bulan berikutnya. Jamaah rahimakumullah, enjang punika badhe kula wasaken setunggalipun hadis Nabi katenipun Rasulullah badhe menjamin dumateng kita umatipun menawi kita purun nindakaken 6 perkara. Hadisipun mekaten. An Ubadah bin Somit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idmanu li sitan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Jaminkan untukku 6 perkara darimu, atmanu lakumul jannah, maka aku akan menjamin bagimu surga. Nika Rasulullah ngendika mekaten. Yang sepindah nika usduku idza hadastum. Supados kita nika dalam bicara benar dalam berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Menepati kita apabila berjanji. Wa adu idza tumintum, apabila kita diberi amanat kita melaksanakan amanat tersebut. Wahfadzu furujakum, jagalah kemaluanmu. Wa'udzu absarakum, jagalah pandanganmu terhadap hal yang haram. Wakufu aidiakum, dan jagalah tanganmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Jamaah rahimakumullah, kanthi hadis pendek menika Rasulullah menjamin dumateng kita umatipun badhe mlebet swarganipun menawi kita purun nindakaken 6 perkara. Kata hadis nebataken ada 4 perkara yang tidak sentuh oleh api neraka. Banyak hadis ananging pinjang menika kula wasaken katepun
6 perkara apabila kita mau melaksanakannya, Allah akan menjamin kita dimasukkan ke surganya. Jamaah rahimakumullah, danten nika kan arep-arep saged mlebet swarganipun Allah, termasuk kita wingi napa nika poso Ramadan. Lah kita lajengaken mekaten ugi. Hadis menika nerangaken bilih dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, jaminkan untukku 6 perkara, maka aku akan menjamin bagimu surga. Niku nggih ketingali enteng nggih aurat. Napa ingkang sepindah? Jujur ketika bicara. Lah niku ingkang kita sinaos sarengan pertama niku nek kita purun jujur kan gampang, jujur. Tapi prakteknya niku aurat sangat. Di setiap lini di tempat kehidupan niku jujur niku aurat. Mudah dikatakan tapi sulit atau berat untuk melaksanakannya. Wonten keluarga kita termasuk kalih anak, wonten sekolahan nggih mekaten, di semua lini, langkung-langkung pedagang nggih mekaten. Makanipun sapa sing jujur tak jamin mlebu surga. Nika Rasulullah ngendika mekaten. Jamaah rahimakumullah, bahkan ada seseorang atau masyarakat itu menganggap dusta itu dianggap biasa. Padahal kita mengatasi wonten hadis Rasulullah menika kan dusta termasuk dosa napa Bapak Ibu? Dosa besar to nggih? Nek nika wau di antara kita termasuk nyuwun ngapunten, termasuk misalnya pun pribadi kula misalnya pun jamaah menganggap ngapusi gak apa, padahal dusta niku termasuk dosa besar setelah syirik dan durhaka kepada orang tua. Bahkan sahabat niku ketika Nabi bersabda niku ngapunten Rasulullah segera diam karena mengulangnya 3 kali berulang-ulang. Dusta, qaulu zur. Lah monggo jamaah rahimakumullah, ketika kita poso Ramadan niku kan jujur saestu. Nek rung wektune ya rung buka kan ngeten ya. Nek enten aku lagi poso ora kena ngapusi, padahal tidak hanya puasa saja, di setiap saat. Nah nggih kalau wau jujur memang mudah diucapkan tapi sulit, berat untuk dilaksanakan. Tetapi kita orang beriman nggih tetap berusaha. Ampun ngantos lah kaya gane ngaji nok gane ngapusi ampun ngantos. Padahal nek wong Jawa niku ora sekali lancung ke ujian. Sekali dia berbuat bohong dusta wis dicap, oh Pak kae tukang ngapusi, Ibu kae tukang ngapusi. Monggo kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa aku cek seneng ngapusi atau tidak? Nggih, minimal dari pribadi kita, keluarga kita. Jamaah rahimakumullah, amargi punapa dari ucapan niku kan menandakan kepribadian kita. Ngapusi atau tidak itu kan dari ucapan kita. Apa yang keluar dari lisan kita menandakan kepribadian kita. Bahkan mekaten monggo kita setiap saat sampun ikut pengajian, mendengarkan taklim, tausiah, sedikit banyak akan mempengaruhi pribadi kita. Kita jadi orang yang jujur. Jamaah rahimakumullah, hadis Nabi menyebutkan perkataan Nabi SAW bersabda, man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku atma yang ada di 2 rahang. Rahang rak nika. Nika napa lisan? Sapa sing iso njaga lisane? Wa atmanu rijlaihi atmanul jannah, dan menjaga di antara dua kakinya kemaluan kita. Rasulullah menyebutkan jaminannya surga. Jadi lisan dan kemaluan itu yang akan banyak menjerumuskan kita. Lah monggo lisan itu makanya oleh Allah pun di lisan rak niki ya wis ditutup angin apa
gigi, terus mulut niki kan ngeten niku kadhe ngatos-atos. Sekali terucap tidak bisa ditarik kembali ucapan kita. Maka kita jaga ucapan kita, apa yang kita ucapkan tidak menyakiti sesama, tidak membuat orang lain sakit hati dan yang lainnya. Kata pun jujur kalau mau. Jamaah rahimakumullah. Hadisan membatakan mekaten. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu. Supaya kita saged menguasai lidah kita. Kita kedahipun berusaha lesan kita keluar nika ngenek ngendikan jujur. Zamanipun serba kala. Sampun apal danten anak-anak TPA nika mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Sebabipun apa? Banyak bicara otomatis banyak kesalahan. Nah, terus nek mboten penting sangat kita mendengarkan bicara ketika apa yang kita bahas itu bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, kata nun jujur menika ada cerita. Niki namung nggo perhatian kita sedaya meskipun intervensi antara keluarga kita. Kalau rak teng sekolahan, kalau rak teng MTS Muhammadiyah Klewanan niku, kan nggih alhamdulillah muridnya nggih enten lumayan. Kan ada tetap perpindahan antara sekolah satu dengan sekolah yang kan enten. Ketika mau pindah pun ditanya dulu, kok pindah napa Mbak? Oh karena ikut orang tua, karena dekat dengan sekolah dan yang lainnya. Kita kan taunya dari ucapannya. Oh ya nek ngono pokoke tak tampa, kita saling membantu, bisa belajar dengan baik. Dengan catatan harus nggih ikut tertib aturan yang ada di sekolah saya di MTS Madiyah Masaran. Perjalanan waktu ketika mau pindah itu udah ngapus ini, berarti ada masalah. Saya kan percaya saja, ya wis tak tulung sekolah di sini asal ikuti ketentuan aturan yang ada di madrasah ini. Perjalanan waktu enten masalah saestu. Ini kata pun kejujuran kalau wow, dari awal pun mboten jujur. Amargi pun apa sekali mboten jujur mungkin tetap ngapusi terus ke belakangnya. Pertama nggih manut akhirnya masalah, panggil orang tuanya. Puncaknya niku ngeten. Ketika sholat duhur, semuanya sholat. Setelah sholat ada yang laporan kehilangan. Alhamdulillah pun kalau paringi CCTV ini kan membantu. Jadi nek mboten kan ponenten rakib atid, tapi kan tidak bisa membantu kita untuk di dunia, tapi nanti di akhirat. Akhirnya kalau panggil, ini Mbak, jenengan terakhir masuk di kelas ini. Saya hanya ngambil rukuh Pak, salah saya macam-macam. Terus setelah itu temannya ini pun Pak, biasanya ini jikuk atau menyembunyikan barang itu di sini Pak. Temannya niku pun laporan akhirnya oh iya dicari bener disembunyikan. Jadi barangnya sudah ketemu. Tetapi tinggal pengakuan yang ngambil ini. Padahal sudah jelas bantuan CCTV kan terakhir keluar dari kelasnya wudu balik lagi yang bersangkutan. Tetapi ya sih ngeyel. Padahal barang sudah ketemu. Akhirnya nggih panggil orang tuanya. Orang tuanya ini ya sama saja. Malah ngewai anaknya. Bener Pak, anakku metu ke pintu. Oh kan gak enak buktine ambil barang. Ya, ini kan menandakan orang tua yang tidak mengakui anaknya salah. Terus semua BP saya ya sudah nek ra gelem tak celokne Pak polisi ya begitu Pak polisi kan sudah paling apa itu ahlinya nek kok ini. Nek Pak guru kan dialesi sudah bisa. Nggih Pak. Wah, jadi kan dia sudah tidak takut lagi, yakin tidak ngambil. Ya. Akhirnya Pak polisi kan punya banyak cara, Pak. Kan nggih enten babinsa teng kelurahan niku, Pak. Nyuwun tulung jenengan teng MTS ini ada anak bermasalah, minta tolong jenengan saged ngaku nek dia yang ngambil. Indikasinya keluar dari kelas terakhir dan barang sudah ditemukan Pak, tapi dia tidak ngaku.
Kan jujur wae kan gabut kalau mau. Akhirnya setelah Pak polisi di ruang tersendiri pun Pak, nggih angel Pak, ini memang dia memang ahlinya gitu. Ahlinya ngapusi. Padahal jawab kula hadis ini bener aja nih. Jujur menika membuat ketenangan dan dusta membuat kegelisahan. Niki kok niki nek hadis pun bener, sing salah ya sing tenang maling tenang kalau wau. Kula wah jadi anak-anak ini sudah napa nika di luar batas. Maksudnya itu genah jiko kok kancane roh leh ndelikne kok ora ngaku. Lah niki intine ngeten Bapak Ibu, monggo niku nek kula kok memvonis ndak tetep dari orang tuanya. Khususnya ibunya. Ibu ini malah belo kalau buktine ndi Pak anakku nek jiko barangnya. Padahal sudah indikasinya itu. Akhirnya ya setelah Pak polisi itu ya sudah benar dia mengaku saya tidak bisa lagi tolerir pun Bu niki karena dulu pindahan tak tompo jari manut. Saya juga kasihan. Selama dia itu saya suruh pertama pelanggaran kula hukume jenengan kudu ngeterke Bu. Antar jemput. Alhamdulillah jalan. Lah kok puncake niku wau pun meh kelas 9 tinggal ujian. Niki janjane pokoke nek melih melanggar kula balekne, pun kula balekne jenengan sekolahnya pundi. Saya juga kasihan, sudah setiap hari ngantar nyangoni, tapi kan karena kesalahan yang fatal tadi. Terus monggo khususipun ibu-ibu. Sebabnya kan anak ini pertama dari ibunya. Gek boke ya gane ngapusi, maka anake nggih. Niku cerita sing mboten ditiru tuh. Nah, terus niki perhatian untuk ibu-ibu ampun ngantos cilik dihapusi. Enten mau nggih nika misalipun seorang ibu punya kan gen Facebook napa nggih. Enten Bang Plecit. Nyuwun ngapunten nika ngen nika soalnya nggih enten teng mriki. Nek jamaah akad pagi mboten enten. Nika tak gitu kok. Jane genah mboke nek ngomong mboke lagi yang lunga padahal di rumah kan niku contoh tidak jujur secara tidak langsung mengajari anak tidak jujur. Naudzubillah min dzalik. Terus dari cerita saya nika wau saged diambil kesimpulan ibu itu peran penting sekali dalam mendidik anaknya. Terus genah anake indikasi seperti itu kok malah dibelo. Kula nggih ya ndak bisa apa-apa ya monggo jenengan bela anak jenengan. Tetapi setelah ditanya Pak polisi terbukti ya saya kembalikan monggo Bu jenengan pindah ke pundi. Saya tidak sanggup lagi. Niki nggih melih ngeten. Nggih pindahan melih. Niki kok cerita sekolah kula elek mboten. Tetapi banyak juga yang pindahan manut sukses banyak. Jadi dari SMP mana ndak maca ora lancar tengen kula alhamdulillah saya dadi tentara manut karena manut jujur. Nek niki ngeten. Niki sanco parah melih. Genah bolos niku 5 anak. Kan cetha, bolos-bolone cah 5. Kula nek hukum paling yo nyang latar salat duha ngaji ngaten. Karo sapa neh le bolose? Niki Pak. Panggil. Kalau sapa neh niki. Padahal temannya ini satu. Pak ke iya Pak. Mas kowe jare ya bolos niki. Mboten Pak. Tenang sangat. Padahal jelas-jelas dia saya juga masih ya wis aku. Sapa neh? Nika. Akhirnya 4 anak ini saya suruh ke kelasnya. Mas, mosok kowe Pak kepala Pak guru percaya kowe siji karo wong 4 gitu. Pun 4 anak ini akhirnya nggih Pak kula bolos. Astagfirullahaladzim. Jadi betapa anak-anak sekarang itu ngapusi teteke lho. Padahal kan hadis apa pun cetha. Nek ngapusi dadine gelisah. Lah kok iki gak gelisah padahal genah ngapusi. Niki melih ngeten. Setelah saya panggil orang tuanya kebetulan bapak ibunya datang. Ini katanya jujur niku kita kedah prihatin. Setelah saya panggil, Bu, Pak anak jenengan ini ngeten bolos. Niki mau mboten ngaku. Kula angel banget ngasih saksinya 4 baru ngaku. Mboke niku ngeten. Niku teng dia ngeten niku Pak. Astagfirullahaladzim. Mboke langsung ngeten niku. Oh, dadine nek ngene iki di rumah sering do ngapusi antara Pak mboke anake. Terus kebetulan bapak ibunya niku
dua-duanya datang. Kalau kan paling kalau aturi pirsa niki Pak anak Ibu, jenengan kan jarang ke madrasah karena jenengan merantau. Niki kebetulan jenengan mriki danten, anak jenengan ngeten lho, sering kalau mbiyen nggih ngerokok, niki iki bolos. Lha niki angel banget ngakune Bu. Ngasih 4 saksi baru ngaku. Bunya bilang apa? Niku nek teng nggih namung mendel, oh seringane ngapusi. Astagfirullah. Terus niku dua contoh niki monggo ibu-ibu khususipun pembelajaran untuk kita sing pun dimirengke oh nek aku alhamdulillah anakku jujur. Itu yang kita harapkan. Kita jamaah ahad pagi kejujuran itu paling utama. Jaminan pun surga kalau wau. Ampun ngantos nah wau. Dosa gede dianggap biasa. Jamaah rahimakumullah, kali mekaten setunggal syarat kita bisa masuk dijamin masuk surga, kita harus jujur ketika bicara. Kathah malih contoh-contoh. Lah nek niki kula alami ki mbak ngeten, kula jujur. Kula ajeng rapat king Sragen, ajeng rapat teng Tanon, enten mukmin. Pak polisi, kula kesukaan mboten beto dompet, pun monggo jenengan tilang. Kan mboten beto napa-napa mboten beto dompet. Lah niki napa saking Pak polisi mesakne kula, napa anu nggih pun pas jenengan balik mawon lewat mriku. Niki contoh sing kula alami. Wah, Pak, enek Pak polisi bakno enek sing apik kula ngeten. Niki kula jujur Pak, niki kula ajeng king MTS Ragen, ajeng teng MTS Tanon, ajeng rapat, kula mboten beto dompet, pun jenengan tilang, kula pun pasrah to. Kalih Pak polisi niku dimesakne napa pripun? Anuman Pak, jenengan balik mawon. Lewat intinya kan teng daerah Sidoarjo jalur 1. Kula kan balik. Lah niku nggih alhamdulillah kok karena kula jujur napa entene pasrah pun jenengan tilang, kula mboten beto dompet, mboten beto SNK, mboten beto SIM. Apa karena wajah saya melas napa pripun? Wis Pak, jenengan balik mriku mawon. Insyaallah Bapak Ibu dengan kita jujur, Allah pun akan membantu. Tetapi nek pun deg-degan napa oh ketara iki genah ranti SIM misalipun kan ngeten. Mungkin misalnya jenengan aku jujur tetap ditilang ya, memang kalau tidak punya lengkap ya ditilang. Kebetulan saja kalau hari itu tidak ditilang malah disuruh belok lewat jalan yang lain. Jamaah rahimakumullah, ingkang kalih menika jujur sampun nggih monggo dipun perhatian untuk kita semua antara suami istri anak di lembaga maupun lah niki nek jenengan mireng berita kan masalah sing mboten juteng pemerintahan. Kita mikire teng omahe dhewe mawon. Keluarga, masyarakat kita benahi mawon. Nek mriku sing urusane wong dhuwur, mung krungu, masa omong masalah ngeten karena yang mboten jujur wae. Nggih to? Akhire negara nggih nek mboten jujur nggih danten nggih akan rusak. Makane apabila mau menggunakan hukum Allah insyaallah semua akan lancar. Termasuk menjaga kejujuran kalau. Nomor kalih menika wa aufu idza wa'atum, tepatilah janji. Nek berjanji kan menepati. Al wa'du dainun nggih pun do apal. Nek nggih aurat. Makane aku insyaallah Pak, insyaallah itu kan memang kita kalau berjanji insyaallah, tapi ya harus sungguh-sungguh akan datang, harus sungguh-sungguh akan menepati. Baik janji dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, katanya pun janji menika nggih aurat. Nek arep dadi janjine seperti ini tapi setelah jadi lupa. Niku kan mboten sifatipun pun tiyang beriman. Nggih, danten pun apal ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Nek wong munafik nek ngomong dusta. Nek wong beriman kan jujur kalau wau. Wa idza wa'ada ahlafa. Apabila berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khona. Apabila dia diberi amanat dia khianat. Nah, terus nek wong munafik niku pun bertentangan dengan kita orang beriman. Nek beriman kan jujur. Orang beriman kalau berjanji menepati, diberi amanat ya ditunaikan.
Lah monggo jamaah rahimakumullah kanthi mekaten kita berusaha. Jaminan Allah itu kita bisa meraihnya dengan kita laksanakan apa yang diminta tadi, jujur, menepati janji. Yang ketiga tadi menunaikan amanat. Adil amanata ila manit tamanaka wala tahuman khonaka. Kalau diberi amanat ya ditunaikan, disampaikan. Jangan malah menyelisihi janji, tidak amanat, tidak menyampaikan amatnya. Ketika dia jadi misalnya pun dari Pak Guru, kan semua pemimpin, dari Pak Kepala, semua semampu kita orang beriman ya amanah, dapat dipercaya. Berjanji bisa menunaikan, menepati janji kalau mau. Kan mekaten jamaah rahimakumullah niku dimulai dari keluarga kita, khususipun ibu-ibu nipun. Nek janji kudu ditepati le, ra kenek goroh le. Amargi punapa? Pendidikan pertama niku seorang ibu untuk anaknya. Kanthi mekaten monggo jaminan Allah 6 perkara kalau mau, jujur, menepati janji, menunaikan amanah, lajeng wahfadzu furujakum, menjaga kemaluan kita. Tengajeng pun kula sampaikan, apabila kita bisa menjaga di antara dua rahang lisan kita dan dua kaki kemaluan kita, jaminannya juga surga. Langkung-langkung jamaah rahimakumullah sak menika banyak terjadi karena ekonomi meningkat, karena sekarang sudah mapan, banyak terjadi napa niku tidak bisa menjaga kemaluan kita. Baik wanita maupun pria, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Niku nggih aurat. Jaga lisan, jaga kemaluan. Kalau bisa kita menjaganya untuk kepada yang berhak, jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kemawon wa'udzu absarakum, menjaga pandangan. Niku nggih mekaten. Kita hanya bisa menggunakan apa yang Allah nikmat Allah kepada kita itu kepada yang berhak untuk nek ngaji niku ora cepet ngantuk nggih. Nek nonton napa? HP niku betah. Niku termasuk nggih kita pun kena penyakit. Monggo penglihatan kita syukuri dengan kita taklim, baca Al-Qur'an. Ampun kepalik ngaji cepet ngantuk, nek nonton HP betah. Termasuk anak-anak kita ngeten. Jenengan cek yang kamari sinau apa dolanan HP. Nika kaitanipun anak tetap kita sampaikan karena kula teng sekolahan. Terakhir waqufu aidiakum, bisa menjaga tangannya, kekuasaannya. Jamaah rahimakumullah, monggo 6 perkara menika saged kita tindakaken, Allah Rasulullah jamin kita saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kula kinten mekaten niki pun jam 7 kirang setunggal menit. Setunggal hadis menika ndadosaken napa niku motivasi maneng kita untuk meraih danahnya, kita harus jujur, kita harus menanamkan amanat, dapat dipercaya, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, terakhir menjaga tangan kita menika. Fa insyaallah kali mekaten kita mengke saged sesarengan mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Nasru minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.